telah diamanahkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saya juga terbiasa bekerja di masyarakat yang bawah, berinteraksi dengan masyarakat kecil, sehingga saya anggap bahwa Partai Keadilan Sejahtera juga senafas dan seperjuangan dengan saya. Ya. Partai Keadilan Sejahtera saya tahu juga membela masyarakat kecil, sehingga insya Allah perjuangan bersama-sama nanti untuk merebut hati masyarakat juga insya Allah berbuah dengan kemenangan nantinya. Arah dukungan politik Partai PKS untuk Pilkada Takalar sudah jelas. Rekomendasi dukungan diberikan kepada AHY. Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Senin tanggal 30 Juli tahun 2024 adalah momen kegembiraan kader terbaik PKB, Haji Hengki Yassin. Karena hari dan tanggal tersebut pemberian rekomendasi dukungan Partai PKS diserahkan. Dipastikan Dr. Haji Hengki Yassin, AHY, maju bertarung di Pilkada Takalar dengan penyerahan rekomendasi PKS, Bajiki Takalar tahun 2024 sampai tahun 2029. Penyerahan rekomendasi diterima langsung Ketua DPC PKB Takalar oleh DPP PKS, oleh Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Ustadz Amri Arsyid di rumah kediaman Dr. Haji Hengki Yassin, di Jalan Rapocini, Makassar, Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Sebelum menyerahkan rekomendasi, diawali dengan sambutan oleh Ketua DPW PKS Sulsel. Amri menyebut PKS punya pengalaman menghantar kader ke kursi bupati di Takalar meski menurutnya menyisakan kekecewaan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada Pak Hengki kalau terpilih nanti untuk menerima telepon dari teman-teman PKS yang disertai tepuk tangan dan tawa hadirin. Menurut Amri, salah satu alasan pemilihan partainya ke Hengki Yassin semata untuk membuktikan bahwa tidak ada begal-membegal dalam proses demokrasi dan tentunya akan bersama-sama dengan PKB. Nantinya kami akan membangun koalisi yang kuat dan solid untuk mencapai tujuan bersama. Kami percaya bahwa dengan bersatu, kita dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Takalar. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan visi TUK, Bajiki Takalar tahun 2024 sampai tahun 2029, kata Ustadz Amri. Ada tawaran untuk mengganti atau bagaimana? Untuk mendampingi Pak Hengki? Oh iya. Kalau untuk pendampingnya Pak Hengki, saya juga harus sampaikan ke beliau. Cuman memang kalau kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Hengki, karena tentu itu menjadi pilihan terbaik beliau ya, untuk memilih calon wakil yang bisa memberikan dukungan pada elektabilitas, terutama untuk menang. Jadi kami tidak mendorong secara spesifik, cuman ya memang kami menawarkan beberapa nama ke beliau untuk dipertimbangkan. Ya mungkin saat ini selain Ketua DPD, ada juga Pak Ketua DPRD saat ini ya, Pak Darmis. Apa pertimbangan sampai daripada siapa? Ini sebenarnya Daripada siapa? Ya, bagi kami kita selalu melihat dua aspek. Pertama, selain aspek survei dan kekuatan elektabilitas, juga pasti kita akan melihat bagaimana posisi kandidat kita pembelaan terhadap kemaslahatan umat. Saya melihat ya komunikasi kami baik dengan Pak Hengki dan komitmen beliau pada agenda keumatan juga bagus, apalagi dari PKB ya, sehingga ya, kami bulat kemarin di pusat ya kita perlu untuk satu lagi pasti bagaimana ya Pilgub sampai detik ini ya, jadi patokan kita itu adalah surat keputusan. Jadi selama belum ada surat keputusan, maka saya sampaikan bahwa PKS belum punya posisi siapa yang akan didukung. Tapi kami sudah melaksanakan rapat di DPP dan insya Allah sudah ada 2-3
kandidat yang kita akan dibetulkan. Bukan karena pilgub di Sulsel ini relatif memang agak sedikit krusial, sehingga ya kami minta waktu. Saya di Sulsel minta waktu 7-10 hari untuk kemudian melakukan pendekatan ke masing-masing kandidat untuk melihat mana kira-kira kandidat yang paling layak. Tapi arahnya PKS ini menghadirkan bakal kuasa Ya. potensi pendapat terhadap pihak PKS sudah dimajukan. Iya, ya. Saya sering bilang bahwa PKS selalu mengedepankan pilkada yang demokratis. Jadi bagi saya kotak kosong ini tidak bisa kita katakan demokratis kecuali tidak ada yang mendaftar. Kecuali cuma ada satu yang mendaftar, ya barangkali kita bilang ya sudah demokratis karena kita sudah buka peluang. Ini kan banyak yang mendaftar, maka seharusnya kita buka keran ya, supaya tidak hanya satu kandidat, tetapi orientasi kotak kosong. Kita harapkan ada persaingan lah. Jadi PKS Sulsel ini akan memperjuangkan ke DPP agar tidak terciptanya titik kosong. Kami, saya ya dengan teman-teman ada di walaupun memang kondisinya memaksa, ya kami taat terhadap apa yang ditetapkan oleh DPP. Puncak acara ditandai dengan penyerahan rekomendasi PKS kepada calon Bupati Takalar, Dr. Haji Hengki Yassin SSOS MM. Penyerahan rekomendasi ini menandakan dukungan penuh PKS terhadap Dr. Haji Hengki Yassin dalam kontestasi Pilkada Takalar. Dengan penuh kebanggaan, Ustadz Amri menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Dr. Hengki Yassin, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Bapak Haji Azhar Arsyad SHMH, kemudian memberikan sepatah kata. Dalam sambutannya, Haji Azhar menyampaikan pentingnya sinergi dan kerjasama antara PKB dan PKS untuk menciptakan Takalar yang lebih baik. Koalisi ini bukan hanya untuk memenangkan pilkada, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan dan kemajuan Takalar selama 5 tahun ke depan, ujarnya. Ketua DPW PKB Sulsel juga pernah sempat mendengar tentang Pilkada Takalar 2024 yang menganggap Ketua PKB Takalar, Haji Hengki Yassin tidak dapat dukungan partainya atau akan diborong pihak lain. Bagaimana bisa? Kita yang menang di Pileg Takalar tapi kita tidak mengusung kader. Kata dia disambut tepuk tangan. Dia juga tidak setuju jika ada begal-membegal dalam proses politik sebab baginya, politik atau demokrasi adalah proses pendidikan bagi warga, bagi rakyat. Kita juga tidak suka ada begal-membegal calon dalam proses politik pilkada seperti yang dihembuskan pihak lain di Takalar, kata dia. PKB untuk Pak Hengki, sebut Azhar. Azhar juga menyebut bahwa dalam proses pilkada, koalisasi partai besar kadangkala jadi persoalan. Jadi kalau kita memang hanya berdua, dua juga sudah cukup, ujarnya. Pada penyerahan surat penunjukan rekomendasi oleh DPP PKS itu, dihadir sejumlah fungsionaris PKB Sulsel seperti Azhar Arsyad, Muhammad Haikal, Fauzi Andiwawu. Sementara dari PKS, hadir Ketua PKS Goa, Sekretaris PKS Sulsel, Ketua DPD PKS Takalar bersama para kadernya, Ketua DPC PKB Kabupaten Takalar bersama sejumlah kader, anggota Dewan Terpilih Kabupaten Takalar fraksi PKB dan sejumlah tokoh masyarakat dan tim HHY 2024 Kabupaten Takalar. Bisa keluar daripada dinamika yang ada hari ini. Dari dua nama. Ya tentu masih belum ada yang terkunci gitu ya, belum ada. Ya apalagi kan partai sejahtera hari ini juga seperti saya bilang tidak mendorong kadernya, belum mendorong kadernya secara halus, tidak mesti gitu. Sehingga opsi-opsi itu pakai koalisi PKB sama PKS ini kan secara tidak langsung sudah cukup nih untuk kita maju. Iya, alhamdulillah sudah cukup. Tapi apa yang kita sih berharap dalam waktu dekat bahwa kita juga sudah bisa menentukan tapi namanya yang memilih ini kita pertimbangkan siapa yang kira-kira itu tadi yang kita mau bisa bertarung dalam pemilihan pada daerah ini kita mau menang, sehingga semua pada awal ini kita
lihat kita amati dengan baik. Kalau dilihat dari sinyal-sinyalnya sih sepertinya bukan hanya berdua, tapi mungkin saja akan bergabung nanti ada partai yang berpartai lagi. Liputan, Dirham Sibali, mengabarkan untuk dimensitv.news.com. Inspirasi membangun daerah.